Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Pada video kali ini Mimin mau ngebahas salah satu series keren bergenre aksi kriminal yang berjudul Sky High The Series. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Soleh yang baru saja menjanda setelah ditinggal mati oleh suaminya. Soleh pun harus berjuang seorang diri untuk mengasuh putra semata wayangnya. Dan Soleh memilih menjadi bos perampok yang sebelumnya dilakukan oleh suaminya. Soleh melakukan itu sebab tidak ingin bergantung pada ayahnya yang berprofesi sebagai penjual barang perampokan. Lantas, bagaimanakah aksi Soleh meneruskan jejak almarhum suaminya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan kota berlatar belakang Madrid, Spanyol. Nampak beberapa orang sedang melakukan aksi pencurian. Terlihat orang-orang itu memulai dengan mencuri sebuah truk kosong dan langsung membawanya ke sebuah tempat pabrik daging sapi mahal. Mereka ternyata mencuri banyak daging tersebut mengangkutnya ke dalam truk. Namun ternyata alarm tempat itu menyala sehingga mengundang polisi yang sedang berpatroli. Maka para perampok itu pun saat hendak kabur langsung dikejar oleh polisi. Seorang perampok yang berada di dalam box truk itu pun melempari polisi itu dengan dagingnya. Namun ternyata mobil polisi yang mengejarnya bertambah hingga membuat perampok itu melemparkan beberapa keranjang membuat para polisi terhenti karena kehilangan kendali dan para perampok itu pun senang karena bisa lolos. Tapi ternyata kesenangan itu hanya sebentar, sebab puluhan kepolisian sudah ada di penghujung jalan di depannya memblokade mereka. Akhirnya mau tidak mau para perampok itu pun pasrah dan menyerahkan diri. Berpindah keesokan harinya, terlihat seorang bapak-bapak yang bernama Rogelio. Dia adalah seorang dalang dari rencana perampokan semalam. Rogelio nampaknya kecewa sebab misi perampokan semalam harus gagal dan anak buahnya tertangkap. Rogelio lalu menghubungi calon pembeli barang itu yang sudah memberikan uang muka. Mau tidak mau, Rogelio harus mengembalikan uang tersebut. Kemudian di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Soleh yang mana itu adalah anak dari Rogelio. Nampak Soleh sedang berada di penjara dan mengunjungi para perampok anak buah ayahnya itu. Soleh mendatangi mereka memang sengaja hanya untuk membayar jaminan para perampok itu, agar mereka bisa bebas. Namun, hal tersebut Soleh lakukan untuk dirinya sendiri dan beralasan karena para perampok itu adalah tim dari Angel, yaitu mendiang suami Soleh yang meninggal karena kecelakaan, jadi bukan atas suruhan ayahnya. Beralih di kantor kepolisian, nampak seorang polisi yang bernama Doc Q sedang memaparkan tentang sebuah kasus pada atasannya. Doc Q rupanya sudah lama menyelidiki dan mengincar Rogelio dan juga Soleh yang mana menurutnya ayah dan anak ini adalah dalang dibalik semua pencurian besar yang terjadi di Madrid. Namun sampai sejauh ini, Doc Q tidak bisa menangkap mereka dikarenakan belum memiliki banyak bukti. Lalu dengan optimisnya, Doki meyakinkan pada atasannya bahwa dirinya kini memiliki seorang informan yang kini masuk menyamar ke dalam kelompok perampok Soleh. Maka Doki sangat begitu percaya diri bahwa semua perampok itu dan para dalangnya akan segera tertangkap. Selanjutnya Doki bertemu dengan seorang pria informan yang dimaksud. Ternyata dia adalah Fernand. Dokyu menyuruh agar Fernand lebih cepat lagi mepet ke Rogelio sehingga lebih mudah mendapatkan informasi yang banyak tentangnya, termasuk bukti kriminalitasnya. Berganti pada Soleh yang mendatangi toko baju miliknya. Toko tersebut adalah bisnis halal dan resmi milik Soleh, namun juga tempat di mana dia melakukan pencucian uang hasil dari bisnis perampokannya. Tak lama datang anak buah Rogelio memberikan sebuah pakaian untuk dijual di toko Soleh, namun hal itu ditolak oleh Soleh. Selanjutnya saat di rumah, Soleh mengambil pakaian mendiang suaminya, sebab dirinya sedang merasa rindu pada Angel. Lalu tiba-tiba Soleh menemukan sebuah buku catatan yang ada di dalam saku baju suaminya itu, yang berisi sebuah tulisan skema perencanaan misi. Kemudian, scene beralih di hari perayaan ulang tahun anak Soleh. Datanglah seorang wanita bernama Mercedes. Rupanya, Mercedes ini berprofesi seorang pengacara.
Mercedes sengaja datang menemui Soleh untuk menawarkan sebuah invest dan memutarkan uang. Tak lama juga Fernand datang sengaja menemui Soleh. Di sana Fernand mengucapkan terima kasihnya karena telah membayarkan uang jaminan sehingga dia bisa bebas. Maka Fernand mengganti setengah uang jaminan itu pada Soleh dan berjanji akan segera melunasinya nanti. Lalu Soleh meminta agar Fernand masuk dulu ke rumahnya untuk santai. Tanpa disadari Soleh bahwa Fernand sedang menjalankan misi dari Dokyu. Terlihat Fernand yang tampan itu membuat para teman wanita dari Soleh menggoda Soleh. Namun Soleh tak banyak menanggapi karena fokus memesan bir yang sudah habis di rumahnya. Kemudian terlihat Rogelio menghampiri Soleh membahas terkait Mercedes si pengacara. Rogelio menyuruh Soleh untuk tidak dekat dengan Mercedes karena menurut Rogelio wanita itu selalu membuat masalah. Dan itulah sebabnya Rogelio memecat Mercedes saat menjadi pengacaranya dahulu. Rogelio juga menyarankan pada putrinya itu terkait uang yang ditinggalkan mendiang suaminya agar Soleh mau mengamankan atau menyimpannya di kenalan Rogelio. Tapi Soleh langsung menolaknya sebab Soleh sudah memiliki rencana lain. Setelah itu, tak lama datang kurir wanita pengantar bir yang memberikan pesanannya langsung pada Soleh dibantu Fernand. Diketahui, ternyata kurir wanita itu bukanlah kurir makanan sembarangan. Dia juga ternyata aktif dalam mengantar atau menjual barang haram yakni narkoboy curian. Kurir wanita ini bernama Rosita. Nampak Rosita sedang bertransaksi menjual barang tersebut pada seorang pemuda. Kemudian setelah melewati malam dengan minum-minum bersama geng, di keesokan harinya Soleh membawa sebuah tas berisi uang yang cukup banyak peninggalan Angel dan ditunjukkan kepada Mercedes. Soleh juga bercerita pada Mercedes terkait bahwa uang itu menjadi sedikit karena Soleh harus menutupi kerugian karena ada lawannya mafia Tiongkok yang sengaja menurunkan harga. Intinya Soleh meminta bantuan pada Mercedes agar dapat memutarkan uangnya itu. Mercedes pun akan membantu, bahkan dia berjanji akan fokus melipat gandakannya. Lanjut pada malam harinya, terlihat Soleh kembali membuka buku catatan milik Angel dan mencoba mempelajarinya. Rupanya di dalam buku itu ada tulisan tentang penggalian dan pembongkaran. Di tengah Soleh fokus mempelajari, tiba-tiba ada yang menelpon Soleh dengan kontak nama Estrella. Saat diangkat oleh Soleh, si penelpon itu tidak berbicara apapun, membuat Soleh kesal menduga penelponnya adalah seorang polisi. Hingga Soleh mengancam akan memanggil pengacaranya. Ternyata yang menelpon Soleh itu adalah Rosita. Scene pun berpindah memperlihatkan kilas balik saat Soleh berada di kantor polisi sedang ditanyai oleh Dokyu. Keterlibatannya Soleh dengan mafia Tiongkok. Di mana si mafia Tiongkok ingin pencucian uang, namun Soleh dan Angel bersiasat menguasai semuanya. Soleh terlihat izin menelpon dan ternyata Soleh menghubungi Estrella untuk melakukan sesuatu yang membantu Soleh, namun ternyata saat itu juga ada yang membunuh Estrella seketika. Keesokan harinya, Soleh dan Mercedes datang ke kantor polisi melaporkan bahwa Soleh mendapatkan panggilan ancaman dengan nomor milik Estrella yang harusnya ada di tangan polisi setelah kasus di masa lalu. Dokyu pun menjelaskan bahwa ponsel milik Estrella sudah dikembalikan ke ibunya sejak lama. Namun beberapa bulan yang lalu, ibu Estrella sudah meninggal, maka Dokyu tidak mengetahui ponsel Estrella ada di tangan siapa. Dokyu juga malah mengatakan bahwa Soleh hanya takut karena merasa bersalah atas kematian Estrella. Sebab jika Soleh tidak menelpon Estrella pada saat itu, maka wanita itu tidak akan mati begitu saja. Tak hanya itu, Dokyu juga memperingatkan agar Soleh tidak menjadi kaki tangan ayahnya. Sebab Dokyu yakin bahwa Rogelio akan segera hancur. Hal itu pun sedikit membuat Soleh yakin untuk menjauhi ayahnya dan tidak bergantung kepada dirinya. Berpindah saat malam hari, Fernand dan para rekannya sedang menjalankan aksi perampokannya. Kini yang menjadi target adalah toko perhiasan besar. Fernand dan kelompoknya pun langsung membobol toko itu, mengambil seluruh perhiasan mahal di sana. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga membobol dan merampok berangkas yang ada di sana. Setelah alarm berbunyi, para polisi pun datang mengejar Fernand. Beruntungnya mereka dapat lolos dari kejaran. Sementara itu terlihat Soleh sedang menemui seorang pria dan memberikan uang yang cukup banyak yang ditukar dengan dokumen dari pria itu yang berisi sejenis desain rumah.
Selanjutnya Soleh kini terlihat sedang harap-harap cemas menunggu kabar misi perampokan. Dan Fernan terlihat kini sedang mencuri alat berat penggusur rumah untuk menjalankan misi perampokan kembali. Scene diawali dengan memperlihatkan Fernan dan komplotannya mencuri sebuah alat berat untuk digunakan misi perampokan selanjutnya. Namun, rupanya terlihat Polantas ada di sana dan mengejar Fernan, sebab menyalahi aturan lalu lintas yang seharusnya jika membawa alat berat tersebut harus ada yang mengawalnya di bagian depan. Namun beruntungnya saat dihentikan dan diperiksa oleh polisi, Fernan memiliki dokumen dan surat-surat yang lengkap sehingga dibebaskan. Meski begitu, Motos meminta bantuan Soleh agar polisi pergi dari mereka. Soleh pun langsung mengabari Gitano agar membuat polisi itu teralihkan perhatiannya. Gitano pun langsung melakukan hal tersebut dengan menghancurkan salah satu kaca toko yang membuat alarm toko tersebut menyala. Sehingga para polisi itu pun langsung pergi mendatangi toko yang menyalakan alarm tersebut. Fernan pun bergegas pergi melanjutkan misi membawa alat berat tersebut dan rupanya alat itu digunakan Fernan untuk membobol sebuah rumah besar. Lalu di sana mereka mengangkat dan mengambil berangkas besarnya ke dalam mobil truk. Mereka pun bergegas pergi membawa barang curian itu. Selanjutnya, terlihat mereka sudah sampai di lokasi yang dirasa sudah aman. Di sana juga sudah ada Soleh yang menunggu dan mereka pun bergegas membuka berangkas yang mereka curi itu. Setelah terbuka, terlihatlah di dalam berangkas itu ternyata dokumen obligasi negara Jerman yang diketahui jika dijual itu sangat mahal. Beberapa anak buahnya itu merasa heran dengan barang curian itu yang merasa seperti tidak ada nilainya. Namun Soleh langsung menegaskan dan meyakinkan mereka bahwa dengan berkas tersebut mereka akan kaya raya. Selanjutnya, Soleh bertemu dengan Mercedes dan di sana Mercedes akan membantu menjual dokumen obligasi Jerman itu di black market. Namun saat diperiksa ternyata hanya sekitar 100 jutaan saja. Berpindah pada Rosita bersama ibunya sedang mengunjungi makam Estrella dan membersihkan makamnya. Diketahui Rosita ini ternyata saudara dekat dari Estrella. Ibu Rosita menasihatinya agar Rosita tidak sampai ada hubungan dengan kriminal ataupun terlibat karena khawatir anaknya itu mengalami nasib yang sama dengan Estrella. Di sisi lain terlihat Soleh mendatangi kuburan suaminya, Angel. Dengan sedihnya dia datang bersama Pablo anaknya merindukan ayahnya. Namun saat sadar Pablo tiba-tiba tidak ada di sisinya, membuatnya sedikit khawatir namun aman-aman saja. Berganti pada Fernan yang berkunjung ke tokonya Soleh. Namun Soleh terkejut ketika melihat ada seseorang yang akan mencuri barang di sana. Fernan pun langsung memergoki pria itu dan mengusirnya dari sana. Kemudian Fernan mendatangi Soleh mempertemukan Fernan dengan Rogelio, yaitu ayah Soleh. Fernan bermaksud meminta bantuan pada ayah Soleh itu untuk meminta bantuan terkait ekspor dokumen melalui kenalan atau link Rogelio. Soleh menyela mengatakan bahwa dirinya bisa dalam hal tersebut dan tidak perlu melalui ayahnya. Singkatnya, kini para perampok ini sedang menjalankan misi perampokan lagi. Sekarang mereka sedang melakukan operasi penyamaran menjadi tukang setim mobil. Mereka sudah menyandra pemilik dan pegawai tempat setim mobil tersebut. Lalu mereka berlalu seolah pegawai di sana mencuci mobil-mobil mewah. Dan setelah itu mereka melakukan penggantian nomor platnya dengan yang palsu. Kemudian dengan mudahnya mereka langsung kabur membawa semua mobilnya. Dengan hebatnya juga, Soleh sudah memiliki izin resmi mengekspor mobil dan plat yang diyakini aman. Dengan senangnya mereka menyelesaikan misi perampokan tersebut. Selanjutnya, di malam harinya nampak Fernan bareng bersama Soleh berniat hendak mengantarkan Soleh pulang. Namun di perjalanan, Soleh dan Fernan seperti memiliki ketertarikan satu sama lain. Sehingga tidak mengantarnya saja jelas Fernan tidak mau melewatkan untuk menikmati pembuahan dengan janda cantik anak satu ini.
Keesokan harinya setelah bercocok tanam itu, Soleh mendatangi rumah orang tuanya untuk menjemput anaknya Pablo. Di sana Rogelio berpesan pada anaknya itu agar tetap saling menjaga satu sama lain dalam bisnis haram itu. Sebab seperti diketahui, bisnis yang mereka lakukan itu begitu berbahaya. Lalu saat Soleh hendak pergi dari sana, dia tiba-tiba melihat sosok Rosita si kurir makanan lagi. Bahkan saat dia sudah pergi pun nampak Soleh merasa diikuti oleh Rosita. Soleh pun langsung menghubungi Fernan bahwa dirinya merasa diintai oleh Rosita. Fernan pun tak mau lama-lama langsung membantu Soleh dan terlihat sudah mulai menguntit dan mengawasi Rosita hingga di rumahnya tanpa diketahui oleh Rosita. Dan untuk semua yang didapatkan oleh Fernan langsung diberitahukan kepada Soleh. Di samping itu terlihat Rosita di rumahnya sedang berusaha membuka akun milik Estrella, namun dia sulit masuk sebab passwordnya selalu salah. Beberapa saat kemudian Soleh mendatangi Rosita dan langsung menanyakan alasan Rosita terus membuntuti Soleh. Rosita pun bercerita bahwa dirinya dulu pernah bertemu dengan Soleh saat Estrella masih hidup. Dari situlah Soleh baru mengetahui bahwa Rosita ini adalah saudara Estrella. Soleh lalu bercerita bahwa dulu itu Estrella dan suaminya Angel saling mencintai dan sulit dipisahkan oleh Soleh. Selain itu juga, Soleh memberitahu pada saat kejadian Estrella dibunuh itu, Soleh memang sedang berada di kantor polisi dan sengaja menghubungi Estrella untuk meminta bantuan Estrella mengambil 2 brankas uang yang berhasil dicuri Soleh dari mafia Tiongkok. Mendengar hal tersebut jelas membuat Rosita menyalahkan Soleh karena gara-gara Soleh menghubungi saudaranya itu membuatnya harus tewas dibunuh. Keesokan harinya terlihat Rogelio mendatangi Soleh di tokonya. Rogelio tiba-tiba langsung memarahi Soleh karena terlibat dengan kelompok perampok yang menjalankan misi perampokan mobil. Bahkan yang sangat membuat marah Rogelio yaitu Mercedes membantu dalam penjualan mobil curian tersebut. Rogelio menegaskan dirinya sangat khawatir terhadap Soleh yang bisa saja berakhir di balik jeruji besi, sebab sosok Mercedes ini sangat berbahaya. Rogelio lalu memperlihatkan bukti percakapan antara Mercedes dengan seseorang yang mana dalam percakapan itu membuktikan Mercedes mengetahui tentang Angel dulu yang merampok uang dari mafia Tiongkok. Tak hanya itu, Mercedes juga menyepelekan Angel karena yakin Angel memang tidak akan sanggup menjalankan rencana tersebut. Diketahui ketika itu, Angel memang berniat menjadikan Mercedes sebagai kambing hitam, namun justru malah Angel yang tertipu oleh Mercedes. Bahkan, liciknya Mercedes menjadikan Soleh berada di kantor polisi saat itu dan Mercedes pergi ke luar negeri. Diketahui pula setelah kematian Estrella itu Angel mati bukanlah karena kecelakaan, melainkan mati bunuh diri. Soleh pun merasa jelas dengan segala informasi tersebut hingga menyimpulkan bahwa semua permasalahan ini disebabkan oleh Mercedes. Kemudian Soleh langsung bertemu dengan Rosita memperlihatkan bukti tentang Mercedes itu, agar Rosita paham siapa sebenarnya yang harus menjadi target balas dendam. Selanjutnya, Soleh bertemu dengan Mercedes. Di sana Mercedes sengaja mengajak Soleh untuk bertemu dengan beberapa orang investor yang akan ikut pada sebuah proyek pembangunan pelabuhan. Dan yang membuat kaget Rosita ternyata investor di sana itu ada si mafia Tiongkok, yang mana pernah ada sebuah permasalahan dengan Soleh, namun hal itu tidak diambil pusing oleh Soleh. Di sana juga ada seorang investor wanita bernama Carmen, di mana dia adalah utusan dari konglomerat Kolombia. Kemudian diam-diam Soleh menghubungi ayahnya agar memberitahukan rekannya dalam rencana membuat hancur Mercedes. Tak lama kemudian setelah itu, Soleh mendapat kabar dari Mercedes tentang pertemuan investor itu, bahwa ternyata dari pihak Tiongkok tiba-tiba tidak setuju dengan proyek itu dan tidak bisa ikut berkontribusi ataupun berinvestasi. Bahkan mereka malah menyarankan agar Soleh melunasi hutang terlebih dahulu sebelum memikirkan investasi baru. Mendengar penolakan tersebut justru membuat Soleh tak terima dan dia langsung mendatangi Fernan untuk dimintai bantuan menjalankan sebuah misi dari Soleh. Misi itu pun langsung dijalankan dan ternyata misinya adalah mendatangi tempat perbelanjaan milik mafia Tiongkok.
Setelah menerobos ke dalam, anak buah Soleh pun langsung mendatangi markas anak buah mafia Tiongkok yang sedang berjudi. Mereka pun merampok uangnya dan tiba-tiba Soleh membuka penutup kepala dengan sengaja menampakkan wajahnya sebagai tanda pesan kepada si mafia Tiongkok untuk melakukan pertemuan dengannya. Scene diawali dengan memperlihatkan Fernan dan Soleh yang sedang dalam perjalanan menuju markas mafia Tiongkok. Sesampainya di lokasi, Soleh sendirian yang masuk menemui mafia Tiongkok yang bernama Zhou itu. Dengan penuh keberanian, Soleh memang sengaja menemui Zhou untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Namun di sini dari pihak mafia Tiongkok menjelaskan bahwa mereka ini sedang mengalami kesulitan finansial dikarenakan uangnya hilang. Soleh yang mendengar hal tersebut jelas tidak percaya sebab yang Soleh tahu bahwa uang milik Zhou itu sudah kembali. Zhou langsung menerangkan jika mereka tidak pernah mendapatkan uang yang dimaksud, bahkan dia berterus terang bahwa dirinya juga sama sekali tidak terlibat atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematian Estrella saat itu. Dengan penjelasan itu pun, baik Soleh ataupun mafia Tiongkok kesal karena merasa ada yang sengaja mempermainkan mereka. Berpindah di tempat lain, nampak Rosita sedang mengawasi Mercedes dari awal keluar mobil hingga terlihat Mercedes menemui seseorang. Ia menemui seorang laki-laki yang diketahui bernama Antonio. Nampak Mercedes memberikan sebuah dokumen kepada Antonio. Di saat pertemuan mereka berdua, Rosita menyaksikan jika Mercedes membawa sebuah alat perekam. Selanjutnya, Rosita langsung bertemu dengan Soleh dan melaporkan hasil info yang dia dapatkan saat mengawasi Mercedes. Soleh pun menanggapi jika dirinya sangat yakin bahwa Mercedes memang sengaja menggunakan alat perekam itu untuk dia gunakan jika pria tersebut macam-macam. Ditambah kemungkinan hal itu digunakan untuk mengancam para pekerja yang berada di pengadilan yang sudah Mercedes suap agar tetap bungkam. Soleh dan Rosita pun memikirkan cara untuk mencuri alat perekam itu. Karena jika mereka segera mendapatkannya, maka Mercedes akan hancur. Kemudian singkatnya Soleh menemui rekan dari ayahnya yang ternyata komandan dari kepolisian atasan Tokyo. Setelah berbahasa basi, Soleh pun meminta bantuan pada komandan untuk memberikan pelajaran pada Mercedes. Soleh menerangkan jika ada bukti alat rekaman yang mana Mercedes terlibat dengan seorang petugas peradilan yang diketahui memang disuap. Soleh berharap agar komandan dapat membantu dengan membuat penggeledahan terhadap Mercedes agar dengan mudah mendapatkan alat tersebut. Namun komandan merasa hal tersebut tidaklah mudah karena dirinya tidak mungkin asal menggeledah tanpa ada sebabnya yang sesuai dengan syarat penggeledahan. Kemudian, komandan juga menekankan pada Soleh agar menyerahkan soal Mercedes itu diatasi oleh Rogelio dan dirinya saja. Komandan merasa Soleh tak cukup kuat menghadapi Mercedes yang memang sangat hebat dalam permainannya. Di tempat lain terlihat di sasana tinju milik Soleh. Gitano yang sedang latihan itu dikagetkan dengan kawan lamanya sesama perampok yang ada di penjara bernama Poli. Rupanya Poli sengaja kabur dari penjara dan mendatangi Gitano untuk meminta bantuan agar Gitano mau merekrutnya dan diam di tempat tinju itu. Hal itu pun langsung dilaporkan kepada Soleh. Mendengar kabar tersebut, Soleh kemudian menghubungi Mercedes agar Mercedes mengurus Poli yang dirasa akan mempengaruhi anak buahnya atau bahkan membuat kacau tempatnya. Soleh meminta Mercedes membawa pergi Poli dari sana. Di sisi lain terlihat Rosita mengantar sebuah pesanan ke sebuah alamat rumah yang ternyata pemilik rumah itu adalah Marta, anak dari Mercedes. Saat sampai di rumahnya, Marta meminta Rosita untuk masuk ke dalam rumah menunggunya mengambil uang bayaran. Dan di dalam, Rosita pun melihat ada Mercedes yang sedang sibuk menelpon. Lalu saat Marta memberikan uang pada Rosita, nampak dari sorot matanya sepertinya Marta seseorang yang jeruk makan jeruk dan memiliki ketertarikan pada Rosita. Keesokan harinya terlihat Mercedes pun melakukan permintaan dari Soleh. Nampak Mercedes sudah membawa Poli ke sebuah tempat yang cukup jauh untuk mengamankan diri. Awalnya Mercedes menyarankan agar Poli kembali saja ke penjara karena hukumannya tinggal sebentar. Namun Poli menolaknya. Sepanjang perjalanan juga, Poli terus mengeluh karena dirinya merasa terbuang dan sengaja dibawa ke sana atas permintaan Soleh. Meski begitu mau tidak mau Poli menurut saja.
Singkatnya, setelah Mercedes meninggalkan di sana, Poli mengajak salah satu temannya untuk menjalankan sebuah misi perampokan. Poli berencana merampok barang haram narkoboy milik mafia besar Kolombia. Berdasarkan info yang didapatkan oleh Poli, barang haram itu akan dibawa ke sebuah truk tanpa ada pengawalan sedikit pun. Namun, terlihat temannya itu tidak ingin ikut dengan Poli. Maka dari itu Poli langsung menghubungi Motos untuk ikut pada misi tersebut. Motos terlihat tertarik dan mencoba mengajak Fernan. Namun ternyata Fernan tanpa basa-basi langsung menolaknya, meski sudah dibujuk oleh Motos. Fernan merasa jika misi tersebut baginya sangat berbahaya karena harus berurusan dengan mafia Kolombia. Kemudian di hari perampokan pun terlihat Poli beserta para rekannya mulai menjalankan misinya. Nampak mereka semua menyamar menjadi anggota polisi lalu lintas yang menjaga jalan. Setelah target datang dengan mobil truknya, maka mereka pun langsung mencegatnya dan melakukan pemeriksaan berlaku seolah polisi beneran yang sedang operasi razia. Namun saat dilakukan percakapan dengan sopir truk itu, rupanya sopir tersebut tidak mau kooperatif dan hendak kabur. Maka mereka pun langsung melakukan pemaksaan mengeluarkannya. Mereka kemudian masuk ke dalam truk mencari barang haram yang diyakini ada di sana. Saat mulai memeriksa, rupanya di dalam hanya ada banyak sayuran yang nampak sudah busuk. Merasa janggal dengan itu, mereka pun langsung memeriksa tempat AC dan ternyata benar, mereka berhasil menemukan barang yang mereka incar itu di dalam sana. Mereka pun langsung bergegas membawa barang rampokannya tersebut. Kemudian saat di perjalanan ternyata ada polisi beneran yang mengikuti dan mengejar mereka. Melihat para polisi itu semakin dekat membuat Poli dan rekannya itu mulai merasa panik. Karena semakin banyak polisi yang mengejar mereka, maka Poli memutuskan menyerahkan diri agar Motos yang berada di mobil lain dapat kabur mengamankan barang curian itu. Selanjutnya pada malam tersebut juga nampak Soleh yang sedang asik bersama Fernan itu dihubungi oleh Gitano tentang kejadian tersebut. Keesokan harinya nampak Rogelio juga mendapatkan informasi tersebut dari anak buahnya. Tak lama Rogelio langsung menelpon Motos untuk mengetahui kabar pastinya. Rogelio juga menerangkan bahwa dirinya akan membuat dengan syarat Motos tidak memberitahukan hal tersebut pada Soleh. Sementara itu terlihat Mercedes yang memang dimintai oleh Soleh itu sudah berada di penjara mendatangi Poli. Nampak Poli memberitahu Mercedes jika dirinya terancam di dalam sel oleh para napi, orang-orangnya mafia Kolombia. Mercedes pun mengatakan pada Poli bahwa dirinya akan mencoba membuat Poli tetap aman dengan ditempatkan di sel isolasi agar tak tersentuh oleh siapapun. Kembali pada Motos yang dihubungi oleh anak buah Rogelio agar dapat bertemu. Selain itu, anak buah Rogelio tersebut menanyai tempat di mana Motos menyembunyikan barang haram hasil curiannya itu. Awalnya memang Motos percaya pada Rogelio akan membantu, namun setelah mendengar pertanyaan anak buahnya seperti itu, maka Motos sadar bahwa dirinya hanya akan dijebak dan dimanfaatkan Rogelio untuk mendapatkan barang curiannya. Maka kini Motos memutuskan untuk tidak berurusan dengan Rogelio dan mencoba melarikan diri dari Rogelio. Saat sadar, anak buah Rogelio mengincar dan mengawasinya. Motos pun tanpa pikir panjang langsung mencuri sebuah mobil dan berusaha kabur. Selanjutnya di tempat lain, Mercedes memberitahu Soleh bahwa uang yang sudah diberikan oleh Soleh pada mafia Tiongkok itu dirasa belum membuat mafia Tiongkok itu menerima Soleh ikut dalam proyek pelabuhan. Berdasarkan penuturan dari Mercedes bahwa mafia Tiongkok itu jaminan atau bayaran lain yang ada di kota Paris. Scene berpindah pada si komandan polisi yang sedang bertemu dengan Rogelio. Rupanya komandan sengaja menemui Rogelio untuk meminta Rogelio berhati-hati, sebab ada utusan polisi yang sengaja menyamar menjadi anak buah Soleh. Di sisi lain, terlihat Fernan sedang bertemu dengan Dokyo dan tiba-tiba ia menerima pesan dari Soleh untuk segera menuju bandara. Dengan sepengetahuan Dokyo, Fernan pun bergegas pergi. Sesampainya di bandara, rupanya sudah ada Soleh dan para anak buahnya. Soleh pun menerangkan bahwa mereka semua diminta agar ikut bersama Soleh pergi menuju Paris.
Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Rogelio yang nampak menangkap dan menyandra seorang pria yang dia sangka adalah seorang polisi yang sengaja menyamar dan menjadi penyusup di anak buah Soleh. Namun ternyata Rogelio salah sasaran. Berpindah pada Polly yang berada di penjara. Terlihat Polly sedang menjalankan tugas dari sipir untuk bekerja di sana. Namun tak lama kemudian datanglah para napi anak buah mafia Kolombia yang tiba-tiba langsung mengajar Polly. Bahkan tanpa belas kasihan mereka menyiksanya sebab dirinya sudah merampok barang narkoboy milik mereka. Melihat kejadian itu ada yang langsung melaporkan pada petugas penjara. Dan sipir pun bergegas membantu dan menyelamatkan Polly dari siksaan kelompok napi itu. Berganti pada Soleh dan para anak buahnya yang sudah berada di Paris. Nampak mereka terlihat mendatangi sebuah museum besar di mana di sana banyak sekali barang-barang antik yang mewah dan jelas begitu berharga sebab bernilai sejarah dari zaman dinasti. Soleh mengajak mereka ke sana itu bukan tidak ada maksud, karena rupanya Soleh diminta oleh mafia Tiongkok untuk merampok barang-barang antik di sana jika Soleh ingin perseteruan di antara mereka usai. Meski begitu, setelah dicek, sistem keamanan di museum itu justru membuat mereka harus berpikir ulang jika akan merampok. Sebab sistem keamanannya sangat ketat dan canggih sehingga akan sangat sulit bagi Soleh dan anak buahnya itu. Namun Soleh yang sudah membulatkan tekad itu tetap optimis bahwa misi perampokan itu harus dilaksanakan. Kemudian Fernand memberi saran tentang permasalahan dengan mafia Tiongkok itu dengan cara memberi sejumlah uang agar selesai. Soleh pun langsung menyanggah bahwa dirinya sudah mencoba hal tersebut namun ditolak. Saat mereka sedang asik berbincang, mereka baru menyadari bahwa ada mobil polisi yang sedang mengikutinya. Ternyata hal tersebut dikarenakan permasalahan mobil yang disewa. Mereka pun langsung tancap gas mencoba meloloskan diri. Saat sudah dirasa jauh, mereka keluar berpencar meninggalkan mobil itu begitu saja. Nampak saat berpencar, Soleh dan Fernand melipir berbincang. Di sana Fernand menyampaikan kemustahilan rencana perampokan museum bisa dilakukan. Maka kemungkinan para rekannya tidak bersedia untuk menjalankan misi itu. Fernand juga jujur merasa kecewa pada Soleh yang sebelumnya tidak memberitahu misi tersebut dari awal. Soleh pun mengeluh bahwa dirinya pasti akan mendapat masalah lagi dengan si mafia Tiongkok. Selain itu juga, Soleh kesal bercampur kecewa karena Fernand tidak mau membantu dalam rencana misi perampokan tersebut. Di lain tempat terlihat Rosita ternyata berhasil dekat dengan Marta anak Mercedes. Dengan kedekatan itu, Rosita memanfaatkan agar bisa masuk ke rumahnya. Dan nampak kini Rosita sudah berada di rumahnya dengan Marta di saat Mercedes sedang tidak ada di sana. Kesempatan itu pun pastinya tidak akan disia-siakan. Rosita terlihat mengendap-endap mencari flash disk milik Mercedes ke beberapa titik tempat rumahnya itu. Rosita pun tertuju pada sebuah berangkas yang pastinya terkunci. Rosita pun memfoto berangkas itu untuk menjadi bukti yang akan dilaporkan pada Soleh. Bersama dengan itu nampaknya Mercedes dan Rogelio sedang melakukan pertemuan. Rogelio di sana memang sengaja menemui Mercedes bukan untuk mencari masalah meskipun Rogelio tahu betul Mercedes sedang memanfaatkan anaknya. Maksud Rogelio yaitu menawarkan sebuah pekerjaan pada Mercedes untuk membantu salah satu temannya orang Albania yang ingin membelanjakan uangnya di Spanyol. Mendengar hal tersebut, Mercedes merasa takut Rogelio sedang ingin menjebaknya. Namun Rogelio langsung mencoba menerangkan jika Mercedes menerima tawarannya, maka Rogelio berharap Mercedes mempertimbangkannya. Kemudian Mercedes pun pulang ke rumah. Marta pun memperkenalkan Rosita pada ibunya itu. Mercedes merespon cuek perkenalan tersebut. Sepertinya Mercedes kurang begitu suka dengan Rosita, disebabkan pekerjaan Rosita dan terlebih Mercedes tidak begitu tahu latar belakangnya. Selanjutnya Rosita langsung menemui Soleh dan melaporkan berangkas yang dia temukan di rumah Mercedes. Rosita berpendapat kemungkinan flash disk yang mereka cari ada di dalam berangkas tersebut. Di sisi lain, Rogelio mendatangi salah satu anak buahnya yang masih kawanan perampok. Rogelio menanyai tentang identitas Fernand. Dia pun memberitahu bahwa Fernand itu dulunya dipenjara dan dekat dengan Angel. Rogelio terlihat merasa curiga pada Fernand sehingga dia menugaskan anak buahnya itu mengawasi pergerakan Fernand tanpa diketahui oleh Soleh.
Berganti pada Motos yang sedang santai di mobilnya, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah serangan. Ternyata serangan itu berasal dari para kelompok mafia Kolombia yang murka dan ingin balas dendam pada Motos yang sudah merampok narkoboy mereka. Dengan serangan yang bertubi-tubi itu, nampaknya Motos yang cepat menyadari nyawanya terancam itu berhasil meloloskan diri dari kelompok Kolombia tersebut. Kemudian di rumahnya, Soleh yang sedang beristirahat itu terganggu dengan anjing peliharaannya yang terus bersuara. Soleh pun bergegas membawa senjata untuk memastikan karena dia yakin ada orang yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Ketika Soleh memeriksanya, dia terkejut dengan kedatangan seseorang hingga melepaskan satu peluru. Untungnya itu tidak mengenainya. Dan orang itu ternyata adalah Motos. Dia memang sengaja mendatangi Soleh karena bingung harus kemana lagi. Dia juga langsung menceritakan tentang kejadian dirinya yang hampir mati terbunuh oleh kelompok Kolombia itu. Dengan kejadian tersebut, Soleh langsung memerintahkan Mercedes untuk mendatangi Poli di penjara. Keesokan harinya pun terlihat Mercedes mendatangi penjara dan bertemu dengan Poli memeriksa keadaan Poli. Mercedes nampak sedikit terkejut karena melihat telinga Poli putus akibat serangan dari napi Kolombia. Mercedes pun meminta agar Poli menghubungi pihak Kolombia dan nanti Soleh akan menyelesaikan semuanya. Di tempat lain secara sembunyi-sembunyi, Dokyu dan Fernan melakukan pertemuan. Dokyu meminta Fernan untuk memberikan perkembangan informasi mengenai rencana yang disusun oleh Rogelio. Fernan lalu memberitahu tentang Soleh yang bermasalah dengan mafia Tiongkok, sehingga Soleh merencanakan perampokan museum Perancis. Namun Fernan mengatakan bahwa dirinya sedang sedikit bertengkar dengan Soleh. Dokyu lalu menyuruh Fernan untuk segera berbaikan dengan Soleh agar dapat mudah kembali mendapatkan informasi. Selanjutnya, terlihat Fernan mendatangi para rekannya di tempat latihan tinju. Fernan pun kaget, rupanya para rekannya itu akan menjalankan sebuah misi yang direncanakan oleh Soleh tanpa sepengetahuan Fernan. Sementara itu Mercedes yang memang tidak percaya dengan Rosita, dia langsung menyuruh kenalannya untuk mencari tahu dan melacak identitas Rosita, yakni kini sedang menakati anaknya tersebut. Di tempat lain terlihat Soleh melakukan pertemuan dengan si komandan polisi. Soleh pun memberitahu jika flash disk milik Mercedes itu pasti berada di sebuah brankas di rumahnya. Maka Soleh menerangkan sebuah rencana, yaitu Soleh akan melakukan sebuah perampokan di rumah Mercedes. Maka nantinya polisi yang sudah mendapatkan info langsung masuk TKP hingga dapat membawa flash disk rekaman itu. Hal itu pun sepakat dan Soleh memberikan sejumlah uang padanya untuk memperlancar. Pada malam harinya pun Mercedes langsung dengan tegas melarang anaknya agar tidak berteman dengan Rosita. Singkatnya, para anak buah Soleh pun terlihat datang berkumpul di satu tempat bersama Soleh dan Rosita untuk membahas perampokan brankas di rumah Mercedes yang akan segera dilakukan. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan di Lisboa. Soleh sengaja datang menemui seorang wanita yang bernama Carmen. Soleh bercerita bahwa dirinya ada permasalahan dengan orang-orangnya Kolombia. Carmen pun meminta Soleh agar bertemu dengan rekannya yang bernama Mateo. Mereka pun dipertemukan. Saat mereka bertemu, ternyata Mateo ini adalah teman baik mendiang suami Soleh, yaitu Angel. Meski begitu, Mateo mengatakan bahwa dirinya tetap tidak menyukai orang-orang yang merampok barangnya. Soleh pun mengatakan bahwa dirinya sebenarnya memang tidak mengetahui apa-apa. Soleh meminta pada Mateo untuk bersama menyelesaikan masalah itu sebagai tanda mengenang mendiang Angel. Selain itu, Soleh juga menawarkan akan membantu menjual dan mendistribusikan barang-barang milik Mateo dengan harga berkali lipat. Mateo yang mendengar hal itu pun sepertinya tertarik dan menyepakati untuk menganggap masalahnya selesai. Selanjutnya terlihat Soleh mendatangi Stadion Atletico Madrid. Dia sengaja memasuki stadion itu dan memasukkan sebuah koper pada loker yang ada di sana. Di samping itu nampak Rosita dan Marta sedang asik mandi bersama dan saling adu mekanik di rumah Marta di saat ibunya sedang tidak ada di sana. Hal itu ternyata adalah bagian dari rencana, karena saat Rosita asik bersama Marta, tak lama anak buah Soleh sudah masuk menerobos rumah itu dengan sangat mudah.
Kembali pada Soleh yang datang ke tribun stadion mendatangi seorang pria yang bernama George. Soleh langsung memberikan kunci loker yang berisi koper uang itu. George adalah bagian dari orang Kolombia. Di samping itu terlihat seorang pria tua tetangga Martha baru saja keluar teras dan sengaja membawa teropong untuk mengintip adegan jeruk makan jeruk Martha. Lalu pria tua itu teralihkan pandangannya ketika tak sengaja melihat sekumpulan perampok sedang melakukan perampokan di ruangan berbeda rumah Martha itu. Tanpa banyak berpikir, pria itu langsung menghubungi polisi tentang perampokan tersebut. Laporan orang itu sudah sampai pada kepolisian dan Dokyu mengetahui hal tersebut. Dokyu kemudian memberitahu pada Fernand bahwa Fernand dan yang lainnya saat melakukan perampokan itu diketahui oleh tetangga rumah Mercedes. Sementara itu, Soleh setelah dari stadion itu langsung keluar mendatangi Martha yang ada di luar menunggunya. Mercedes memberitahu dengan dibebaskannya Polly, semoga itu adalah keputusan Soleh yang tepat. Selain itu terlihat Mercedes nampaknya merasa khawatir karena Martha tidak menjawab terus teleponnya. Di sisi lain terlihat Fernand dan yang lainnya sudah berhasil membuka kode brankas itu dan terbukalah brankas tersebut dengan banyak isi flash disk di dalamnya. Flash disk yang berserakan banyak itu sesuai rencana Soleh memang tidak diambil dan diletakkan di sana dan hanya mengambil sebuah dokumen saja. Tak lama kemudian terlihat Dokyu dan anggota lainnya datang ke rumah Martha karena laporan dari tetangganya itu. Maka bersama dengan itu juga Fernand dan yang lainnya bergegas pergi dari sana. Namun saat berlari bisa meloloskan diri memanjat dinding. Ternyata pria tua tetangga Martha itu mempunyai sniper dan menggunakannya untuk menembak mereka. Selanjutnya terlihat Fernand yang kesakitan itu langsung dibantu oleh Rosita saat dia keluar dari rumah Martha. Dengan cepat Rosita membawa Fernand pergi dari sana karena takut ketahuan oleh polisi. Sementara itu Dokyu sedang menanyai Martha di rumahnya mengenai perampokan yang telah terjadi. Namun di sini Martha menjelaskan dirinya tidak tahu apa-apa karena tidak mengetahui apa saja yang dirampok pencuri itu. Mengenai brankas juga Martha tidak tahu apa-apa. Martha kemudian menelpon Mercedes dan memberitahunya tentang perampokan di rumahnya tersebut. Mercedes yang sedang bersama Soleh pun langsung bergegas pergi dari sana untuk pulang. Sementara itu Soleh nampak merasa cemas juga saat mendapat kabar jika Fernand tertembak. Soleh langsung mencoba menghubungi dokter. Di sisi lain, sang komandan polisi terlihat sudah datang di lokasi rumah Mercedes. Komandan langsung meminta agar segera mengamankan semua flash disk yang berserakan di atas meja itu untuk menjadi barang bukti. Lalu nampak saat pulang Mercedes yang sedari awal khawatir sedikit merasa tenang karena Martha dalam keadaan aman. Meski begitu Mercedes uring-uringan karena semua flash disk miliknya itu disita oleh kepolisian sebagai barang bukti yang diamankan. Mercedes juga kesal sebab harusnya diperiksa terlebih dahulu flash disk itu untuk mengecek sidik jari pelaku yang kemungkinan menempel. Berganti saat malam, nampak Rosita mengamankan Fernand dengan membawanya ke sebuah tempat yang dirasa cukup aman. Rosita juga melihat beberapa dokumen yang ada di sana dibawa oleh Fernand dari brankas Mercedes. Tak lama setelah itu datanglah Soleh menemui Fernand yang lemas terluka. Berhubung dokter yang mengobatinya tak kunjung datang, maka Soleh berniat untuk merawat Fernand untuk mengeluarkan peluru yang masih menempel pada tubuh Fernand. Soleh juga memberitahu Fernand bahwa Gitano yang juga tertembak kini berada dalam perawatan rumah sakit. Singkatnya terlihat, kini Rosita bertemu dengan Martha. Nampak Martha seperti sadar bahwa perampok itu adalah orang-orang Rosita. Maka Martha menanyakan hal itu padanya. Rosita pun yang merasa Martha itu baik membuat Rosita menjadi jujur. Mengatakan alasan Rosita melakukan hal tersebut disebabkan ibu dari Martha, yaitu Mercedes adalah pelaku yang menyebabkan saudara Rosita meninggal. Awalnya Martha jelas tidak percaya ibunya melakukan hal seperti itu. Namun Rosita menambahkan penjelasannya bahwa Mercedes banyak menyembunyikan sesuatu dari Martha. Salah satunya itu Rosita menemukan sebuah dokumen dari brankas milik Mercedes tentang bukti tes DNA yang dinilai tidak sesuai dengan keterangan Mercedes. Dengan hal tersebut Rosita pun mencoba ingin membantu Martha mengenai hal itu dengan catatan Martha bisa tutup mulut.
Di sisi lain terlihat Mercedes datang ke rumah sakit sengaja untuk menemui Gitano yang terbaring dalam perawatan. Karena Mercedes memang sudah mengetahui jika Gitano yang merampok rumahnya. Mercedes pun langsung menginterogasi Gitano untuk memberitahunya siapa dalang dari aksinya tersebut. Tak lama setelah itu Soleh menghubungi Mercedes dan mengatakan tentang Gitano yang tidak mau memberitahu Soleh tentang perampokan itu. Gitano hanya mengatakan jika dirinya merampok hanya untuk mencari uang Mercedes. Selanjutnya nampak Rogelio bertemu dengan Soleh, yang mana Rogelio langsung memberikan kabar tentang flash disk milik Mercedes itu. Diketahui dari flash disk tersebut banyak sekali informasi mengenai suap atau persekongkolan Mercedes dengan beberapa anggota peradilan. Meski begitu tetap harus ada proses yang diurus terkait hal tersebut. Dan selain itu juga yang kini dalam pikiran mereka berdua adalah Gitano yang ditakutkan memberitahu Mercedes saat Mercedes mendatanginya di rumah sakit. Pada malam harinya nampak Soleh membuka laptopnya dan mengamati berbagai sudut lokasi museum yang berada di Paris itu. Termasuk barang yang paling berharga di museum tersebut. Yang memang barang Gucci itu sangat diinginkan oleh mafia Tiongkok. Di lain tempat nampak Mercedes nampaknya sangat cemas karena segala skandal di data flash disknya ada di tangan polisi. Kini dia memutuskan bertemu dengan Doki sebagai upaya membuat kesepakatan. Mercedes yang takut karirnya hancur itu langsung memberitahu sebuah operasi kriminal internasional yang dimana para aktornya adalah bandar narkoboy dan politisi. Dia juga menjelaskan bahwa Soleh juga termasuk dalam operasi tersebut. Bahkan Mercedes memberitahunya tentang proyek pelabuhan yang memang sengaja dalam rangka pencucian uang agar tidak terlihat. Dengan informasi yang diberikan oleh Mercedes itu, dia meminta imbalan dari Dokyo, yaitu segala sesuatu tentang yang berada di dalam flash disk milik Mercedes itu harus dihilangkan dan tidak menjadi tuntutan pada Mercedes. Berganti pada Polly yang sudah dibebaskan dari penjara. Setelah keluar dari penjara itu, Polly langsung mendatangi Soleh di tokonya. Polly sangat tahu bahwa Soleh lah yang berjasa mengeluarkannya dari balik jeruji besi itu. Maka sebagai ucapan terima kasihnya, Polly siap untuk melakukan apapun demi membayar hutang budi pada Soleh. Kemudian dengan senangnya, Soleh memegang kata-kata Polly. Scene diawali dengan memperlihatkan di kota Paris, tepatnya di museum pada malam hari. Nampaknya, Soleh memutuskan untuk melanjutkan misinya merampok museum itu. Dan perampokan itu pun dimulai, yang mana Polilah memimpin lapangan operasi tersebut. Dengan skema rencana yang sudah diperhitungkan, mereka pun menerobos masuk museum yang dipenuhi dengan sistem ketat tersebut. Saat masuk, mereka berhasil menghajar salah satu petugas keamanan di sana dan dengan cepat mereka menerobos masuk menuju tempat Gucci antik yang ada di sana. Sementara itu terlihat Soleh berharap-harap cemas menunggu hasil dari pekerjaan anak buahnya itu dan tertuju pada waktu yang terus bergulir. Kawanan perampok itu akhirnya berhasil membawa Gucci antik tersebut dari tempatnya dan langsung bergegas pergi karena alarm keamanan sudah berbunyi. Bahkan polisi pun dengan cepatnya sudah berada di sekitaran museum. Namun dengan perencanaan dan perhitungan yang sudah matang itu, Soleh dan kelompok perampoknya itu berhasil melarikan diri dari sergapan kepolisian. Berpindah pada Fernand yang masih dalam keadaan sakit dan ditemani oleh rekannya yaitu Tono. Di sana terlihat Fernand kebingungan sebab dia tidak mengetahui keberadaan Soleh dan apa yang sebenarnya rencana yang dilakukan oleh Soleh. Keesokan harinya Soleh terlihat mendatangi sebuah tempat markas para mafia Tiongkok. Soleh pun dipersilahkan bertemu dengan para petinggi mafia Tiongkok itu. Lalu Soleh memberikan Gucci antik yang berhasil diinginkan oleh para mafia tersebut. Maka dengan pemberian yang Soleh janjikan itu, para petinggi mafia Tiongkok itu siap menepati janji yang sudah disepakati di antara mereka. Setelah itu Soleh juga langsung menghubungi Mercedes untuk memberitahu terkait rencananya yang berhasil dengan mafia Tiongkok. Keesokan harinya terlihat Tono yang baru saja datang ke tempat Fernand harus dikejutkan oleh kondisi Fernand yang tiba-tiba sekarat karena luka tembak Fernand semakin parah. Tono yang bingung itu akhirnya memutuskan untuk menemui Rogelio memberitahukan kabar Fernand yang memburuk. Mendengar hal tersebut maka Rogelio pun mendatangi Fernand yang sudah tak sadarkan diri.
Rogelio kemudian membawa seorang dokter dan langsung mengobati dan mengoperasi luka Fernand, hingga membuat kondisi Fernand pun membaik. Di saat itu pula Rogelio memanfaatkan kesempatan itu dengan memeriksa ponsel milik Fernand. Di waktu yang sama juga Rosita datang ke sana membawa makanan. Dan tak lama setelah itu Rosita yang melihat gelas bekas Rogelio itu langsung dia bawa dari sana. Keesokan harinya Rosita yang membawa gelas tersebut langsung ia bawa dan berikan pada Marta untuk dilakukannya tes DNA melalui sidik jari dari gelas tersebut. Di sisi lain nampak Mercedes menemui Soleh dan tiba-tiba menyuruh Soleh untuk tidak lagi bersitegang dengan ayahnya. Namun Mercedes tidak menjelaskan apa yang menjadi alasannya. Bersama dengan itu terlihat Fernand yang sudah sembuh itu mendatangi Rogelio karena dia sudah tahu dari Tono bahwa Rogelio lah yang telah menolongnya. Maksud kedatangan Fernand menemui Rogelio itu untuk berterima kasih dan siap membalas budi padanya dengan siap menjalankan apa saja yang akan diminta oleh Rogelio padanya. Terlebih hal itu juga disebabkan karena Fernand sadar bahwa Rogelio sudah mengkloning data di ponselnya. Singkat cerita, yang sedang berlatih di Sasana Tinju didatangi oleh Soleh karena Soleh bingung kenapa Fernand tidak bisa dihubungi olehnya. Nampaknya Fernand merasa kesal karena Soleh tidak melibatkannya saat rencana perampokan di museum. Tak lama kemudian datanglah Rogelio menghampiri mereka. Rogelio meminta agar Soleh datang ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu. Kedatangan ayahnya itu membuat Soleh penasaran karena ayahnya seperti mengenal dekat Fernand. Dan saat Rogelio pergi, Fernand pun mengatakan bahwa Rogelio telah membantunya dari sakaratul maut. Soleh pun memperingatkan Fernand bahwa ayahnya itu pasti akan memanfaatkan Fernand. Selanjutnya, Soleh pun mendatangi Rogelio di rumahnya dan terlihat di sana juga ada si komandan polisi. Ternyata Rogelio sudah mengetahui tentang Soleh yang berencana berinvestasi pada proyek pencucian uang di pelabuhan. Hal tersebut dijelaskan oleh si komandan bahwa mereka mengetahui dari docu yang mana Mercedes melakukan kesepakatan dengan polisi itu agar Mercedes selamat dari kasusnya dan berencana menjebak Soleh. Kemudian pada malam harinya terlihat Fernand dan docu kembali melakukan pertemuan rahasia. Ternyata docu yang sudah mengetahui bahwa Rogelio sudah mendapatkan data ponsel Fernand dan Soleh lebih memilih Poli dalam rencana museum, maka docu memutuskan ingin menarik mundur Fernand dari misi penyamarannya itu. Namun nampak Fernand sangat kesal ketika docu membahas Poli yang mana Fernand seperti merasa cemburu karena posisinya seperti tergeser di hadapan Soleh. Fernand juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan mundur dan akan berusaha dalam misinya itu. Esokan harinya, saat Fernand berlatih, Poli mendatanginya. Dengan sombongnya, Poli membanggakan bahwa dirinya sudah mendapatkan kepercayaan sangat besar dari Soleh. Karena berkat dirinya, misi perampokan museum berhasil. Mereka berdua pun sedikit bersitegang hingga mereka ingin adu kekuatan dengan pergi berdua untuk permainan merampok. Hal itu pun langsung dijalankan. Mereka bersepakat untuk merampok dengan kurun waktu beberapa menit saja. Aksi mereka pun dimulai dengan merampok toko perhiasan dengan cepat. Hingga saat para polisi berdatangan, mereka berdua pun berhasil lolos dengan sangat mudah. Selanjutnya, keesokan harinya terlihat Rosita kembali bertemu dengan Marta. Mereka membahas hasil tes DNA yang sudah diperiksa itu. Dari hasilnya ternyata sidik jari Rogelio itu DNA-nya sama dengan Marta. Maka Marta itu adalah anak dari Rogelio yang selama ini Mercedes tutup rapat. Rosita juga memberitahu bahwa Rogelio itu memiliki anak wanita yang bernama Soleh, yang berarti itu adalah kakak Marta. Mendengar info tersebut, Marta pun mendatangi toko baju Soleh untuk berbelanja yang kebetulan memang Soleh sedang berada di sana. Dan saat bertemu Soleh, Marta bertindak seolah cari perhatian pada Soleh. Melihat sikap tersebut, Soleh pun merasa keheranan. Soleh kemudian bertemu dengan Rosita. Dari pertemuan itu pun Rosita memberitahukan pada Soleh soal Marta yang mana ternyata adalah anak dari Rogelio, ayahnya Soleh. Jelas saat mendengar kabar itu Soleh sangat kaget jika dirinya memiliki adik dan itu Marta anak dari Mercedes.
Sementara itu terlihat Martha di rumah sedang sangat marah sebab kecewa pada Mercedes yang selama ini membohonginya perihal identitas ayah kandungnya. Mercedes yang mencoba menjelaskan itu tidak direspon karena Martha memilih kabur dari rumah dan pergi bersama Rosita untuk tinggal di sebuah tempat. Berganti pada Rogelio yang terlihat sedang kesulitan membuka akses ponsel milik Fernand karena file yang ada di dalamnya sudah dienkripsi. Di hari yang berbeda nampak Soleh, Mercedes, dan Fernand sudah berada di bandara. Mereka bertiga hendak pergi untuk mengurus soal investasi pelabuhan dengan para mafia. Masih di bandara, juga terlihat si komandan polisi sengaja mendatangi Soleh dan memberikan sebuah pistol pada Soleh tanpa sepengetahuan Mercedes dan Fernand. Lalu terlihat di tempat lain, Rosita mencoba untuk mengakses kembali laptop milik Estrella yang akhirnya dapat dia buka. Setelah itu Rosita pun terkejut karena ada sebuah video saat kejadian penembakan Estrella dan pelaku pembunuhan itu adalah si komandan polisi. Kemudian, scene berlanjut dengan memperlihatkan kilas balik saat si komandan polisi mengendap-endap sembari membawa pistol ke arah Estrella dan langsung menembak Estrella yang ada di dalam mobil hingga tewas. Scene berpindah berlatar di Lagos, nampak Mercedes, Soleh, dan Fernand sudah berada di tempat pertemuan dengan para investor proyek pelabuhan. Di sana rupanya ada orang-orang Kolombia yang juga menjadi investor. Soleh nampak tidak ingin bertemu dengan Matteo. Itu karena dia harus menyelesaikan yang telah terjadi dengan Poli kala itu. Beberapa saat datanglah Carmen menghampiri Soleh dan mengajaknya untuk berbicara sebentar. Carmen mengatakan agar Soleh tidak khawatir walaupun memang Matteo juga terlibat dalam proyek pelabuhan itu. Di sisi lain, Rosita mencoba menghubungi Soleh namun tidak diangkat sehingga dia mengirimkan pesan bahwa dirinya sudah menemukan pelaku pembunuh Estrella, yaitu komandan, dan sekarang Rosita akan melaporkannya ke polisi. Di tengah perbincangan, Soleh dan Carmen tiba-tiba ayahnya menelpon. Rogelio mengatakan pada Soleh mengenai Fernand yang saat ini sedang bersama Soleh. Dia meminta Soleh agar menyingkirkan Fernand dan jangan percaya padanya karena Rogelio sangat yakin bahwa Fernand adalah mata-mata. Selain itu juga pertemuan para investor di sana pasti sedang dalam pantauan kepolisian. Soleh pun menanggapi jika dirinya sepertinya tidak akan jadi menandatangani proyek tersebut dan akan segera pulang. Soleh juga mengatakan pada Rogelio bahwa dirinya sudah mengetahui jika ayahnya itu ada main dengan Mercedes yang mana Soleh memiliki adik yang ditutupi oleh Rogelio. Sementara itu terlihat Fernand mengabari Dokyu jika dirinya sudah berada di lokasi pertemuan para investor besar. Dokyu pun bergegas bersama para kepolisian di sana untuk mempersiapkan penyerangan. Kemudian terlihat Matteo mempertanyakan sosok Fernand pada Carmen karena penasaran begitu dekatnya Soleh dengan Fernand. Carmen memberitahu jika Fernand adalah teman dari mendiang suami Soleh saat berada di penjara. Sementara itu Soleh yang sedang dalam perjalanan ke penginapan itu melihat pesan dari Rosita dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat sosok pembunuh Estrella itu adalah si komandan polisi. Sesampainya di hotel, Soleh tidak ikut untuk ke kamar hotel dengan alasan akan menelpon. Sedangkan Mercedes mendapat telepon dari Martha yang menyampaikan kekecewaan pada ibunya itu. Mercedes pun dengan penuh air mata memberikan penjelasan bahwa dirinya dulu tidak memberitahu Rogelio saat sedang mengandung Martha karena Rogelio sudah memiliki istri dan Mercedes takut jika dia disuruh untuk menggugurkan kandungannya. Berpindah pada Soleh yang berjalan keluar dari sekitaran hotel dan menelpon ayahnya yang membahas tentang si komandan polisi lah pelaku sebenarnya yang membunuh Estrella. Soleh menanyai ayahnya jika kemungkinan ayahnya lah yang memerintahkan hal tersebut. Soleh juga penasaran apa motif ayahnya melakukan itu untuk Soleh. Rogelio pun menjawab bahwa dirinya mana mungkin melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba Matteo datang menghampiri Soleh menanyai tentang Fernand. Matteo bercerita bahwa dirinya dulu berada di penjara yang sama dengan suami Soleh dan sosok Fernand memang begitu berjasa bagi Angel karena telah menyelamatkannya. Namun Matteo memberitahu jika Fernand yang kini bersama Soleh itu bukanlah Fernand teman Angel, karena Fernand yang asli keberadaannya masih di dalam penjara.
Bersamaan dengan itu, terlihat Fernand di kamar hotel nampak sedang uring-uringan dan membongkar barang bawaan Soleh yang ada di koper juga lemari. Dia menemukan sebuah pistol yang membuatnya heran. Di tempat lain, Rogelio sengaja meminta si komandan polisi menemuinya. Rogelio membahas tentang video bukti pembunuhan Estrella yang dilakukan si komandan, yang kini Soleh sudah mengetahuinya. Hal tersebut disimpulkan jika si komandan bertindak gegabah sehingga meninggalkan jejak. Si komandan pun langsung menanggapi jika dirinya yakin Soleh akan tutup mulut. Rogelio pun mengancam agar si komandan tidak menyentuh Soleh dan akan bekerja sama seolah merekalah yang mengatur itu semua. Di samping itu nampak Rosita sudah berada di kantor polisi ingin bertemu dengan komandan kepolisian. Namun disuruh untuk menunggu karena kepala polisi sedang berada di luar. Di saat menunggu itu, Rosita mendapatkan pesan dari Soleh agar Rosita menunggu Soleh dan tidak melakukan apapun. Bersamaan dengan itu, Rosita terkejut ketika melihat sosok pembunuh Estrella itu melintas tepat di hadapannya dan dia adalah seorang polisi. Rosita pun langsung pergi dari sana. Berganti pada Dokyu yang mendapatkan pesan dari Fernand, memberitahu jika dirinya kemungkinan penyamarannya sudah diketahui maka ada perubahan rencana. Sementara itu saat Soleh memasuki kamar hotel, Fernand langsung menanyai Soleh tentang pistol yang dibawa olehnya. Mereka pun cekcok, bertikai adu mulut, hingga Fernand pun mengatakan jika mereka harus segera pergi karena polisi akan segera menangkap mereka saat penandatanganan proyek pelabuhan itu. Sebab Mercedes mengkhianati Soleh. Soleh yang sudah mengetahui itu menjadi berbalik bertanya pada Fernand dari mana dirinya tahu semua itu, yang akhirnya membuatnya jujur dan meminta maaf pada Soleh. Selanjutnya terlihat Rosita yang baru saja sampai di rumahnya langsung bercerita pada Marta jika pelaku pembunuh Estrella adalah seorang komandan polisi. Dan kini Rosita sadar jika saat dia melapor pada kepolisian tentang kasus itu, dirinya mencantumkan identitas dan alamatnya. Maka Rosita yakin bahwa dirinya kini dalam incaran si komandan sehingga Rosita harus segera pergi menyelamatkan diri. Bersamaan dengan itu terlihat si komandan memang sudah mengetahuinya dan kini keluar untuk mencari Rosita. Nampak di sana ternyata Rogelio menguntit si komandan. Berganti pada Soleh yang masih berdebat dengan Fernand mengenai identitas Fernand yang sekarang Soleh mengetahuinya. Soleh pun begitu marah besar hingga ingin membunuh Fernand, namun dia tidak kuat melakukan itu karena Soleh menyayangi Fernand. Begitu juga Fernand karena dia berencana mengajak Soleh pergi itu karena tidak ingin Soleh terlibat pada proyek kriminal itu hingga bisa ditangkap. Namun di sini Soleh yang harus pergi itu meninggalkan Fernand karena memang Fernand sudah menjadi incaran mafia Kolombia yang sudah tahu identitas Fernand. Soleh pun keluar dan memberikan kunci kamar hotel pada para kelompok Kolombia. Namun ketika kelompok itu menerobos masuk ke kamar, ternyata Fernand sudah tidak ada di sana. Sedangkan Soleh terlihat menemui Carmen. Soleh memberitahu Carmen jika Mateo sudah pergi dari sana, maka mereka pun harus segera pergi dari sana sebelum mereka tertangkap polisi. Carmen pun langsung mencari caranya. Kemudian saat Soleh bertemu dengan Mercedes, Soleh mengatakan bahwa dirinya sudah tahu dari jika Marta adalah adik tirinya hasil Mercedes dan ayahnya. Selain itu juga Soleh memberitahu bahwa mafia Kolombia segera memburu Mercedes karena mafia itu tahu kalau Mercedes berkhianat. Berpindah pada Rosita yang sengaja mendatangi temannya meminta bantuan agar memberikannya pistol. Dan Rosita pun langsung pergi setelah mendapatkannya. Namun saat di perjalanan rupanya si komandan sudah melihatnya. Alhasil dia langsung menabrak Rosita hingga tergeletak. Namun di saat komandan menghampirinya, Rosita pun langsung menyerangnya dan melarikan diri. Bersama dengan itu terlihat Fernand masih dalam kejaran mafia Kolombia dan sedang berusaha kabur. Begitu juga dengan Mercedes yang sangat ketakutan karena terus dibuntuti hingga Dokyu menyuruh Mercedes agar bergegas ke hotel. Di samping itu Rosita terus dikejar oleh si komandan yang terus berlari untuk mencoba membawa pistol yang ia sembunyikan sebelumnya. Namun saat hendak mengambilnya, rupanya si komandan sudah lebih dekat dengannya dan langsung mencekiknya dari belakang. Namun Rogelio yang sedari tadi membuntutinya langsung menghajar si komandan hingga mereka adu jotos. Sementara itu Mercedes yang baru saja sampai di hotel bertemu dengan Soleh. Mercedes memohon pada Soleh agar membawanya pergi. Soleh yang iba akhirnya mau mengajak Mercedes untuk ikut dengannya.
Selanjutnya Soleh mencari keberadaan Fernand yang saat ini ternyata sudah dihajar oleh mafia Kolombia. Beruntung Soleh menemukan dengan cepat hingga dapat membunuh para mafia itu dan menyelamatkan Fernand. Mereka bertiga pun bergegas pergi dari hotel menuju bandara untuk bertemu dengan Carmen yang sudah menyewa pesawat pribadi. Berpindah pada Rogelio yang kalah bertarung dengan si komandan. Namun ternyata Rosita terlebih dahulu menembak si komandan hingga membuatnya tewas seketika. Dan tak lama kemudian Marta datang menghampiri Rosita menjemputnya pulang. Di sanalah momen pertama kali Marta bertemu dengan ayah kandungnya. Kembali pada Soleh dan yang lainnya, mereka masih dalam perjalanan menuju bandara dan dikejar oleh kepolisian. Di perbatasan, mereka mendapatkan sedikit kendala karena dilarang masuk. Namun setelah memohon, akhirnya mereka diizinkan dan mereka pun berhasil bertemu Carmen yang sudah siap dengan pesawatnya. Mereka pun berhasil lolos dan pergi dari sana. Dan film pun